Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Sahda Aulia Puri dengan akhiran NIM 372. Pada mata kuliah Komunikasi Bisnis ini, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang wawancara kerja. Jadi yang akan saya bahas pertama yaitu persiapan wawancara kerja. Nah, persiapan yang matang itu adalah kunci untuk kesuksesan dalam wawancara kerja. Persiapan wawancara kerja yang matang meliputi mempelajari profil perusahaan, menyiapkan jawaban untuk pertanyaan umum, dan merumuskan pertanyaan yang tepat untuk diajukan kepada pewawancara. Hal ini itu penting untuk meningkatkan kesempatan kesuksesan dalam wawancara kerja. Selanjutnya yaitu memahami profil perusahaan. Memahami profil perusahaan itu meliputi beberapa aspek yang penting. Yang pertama, sejarah dan visi. Nah, ini itu mencakup mempelajari latar belakang perusahaan, tujuan, dan nilai-nilai yang dianut. Sejarah perusahaan juga memberikan konteks tentang bagaimana perusahaan berkembang dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh perusahaan. Sementara visi perusahaan memberikan gambaran tentang arah yang dicapai oleh perusahaan di masa depan. Dan yang kedua itu produk dan layanan. Penting untuk mengetahui produk atau jasa unggulan yang ditawarkan oleh perusahaan. Ini itu membantu kita memahami bisnis inti perusahaan dan bagaimana kita itu dapat berkontribusi dalam mengembangkan produk atau layanan tersebut. Dan yang ketiga ada budaya kerja. Memahami budaya dan lingkungan kerja di perusahaan adalah kunci untuk menyesuaikan diri dengan tim dan lingkungan kerja yang ada. Budaya kerja mencakup nilai-nilai, norma, dan cara bekerja yang diterapkan di perusahaan yang dapat mengaruhi pengalaman kerja kita. Dengan memahami 3 aspek ini, kita itu dapat lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi wawancara kerja dan menunjukkan kepada pewawancara bahwa kita itu telah melakukan persiapan yang matang. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang menjawab pertanyaan umum. Menjawab pertanyaan umum dalam wawancara kerja itu membutuhkan persiapan yang matang. Yang pertama ada perkenalan diri. Saat menjawab pertanyaan ini, jabarkan latar belakang, keahlian, dan pengalaman yang kita miliki secara singkat namun informatif. Fokus pada poin-poin yang relevan dengan posisi yang dilamar. Dan yang kedua itu ada kelebihan dan kekurangan. Saat menjawab tentang kelebihan, sampaikan dengan jelas keahlian atau karakteristik positif yang kita miliki dan bagaimana hal tersebut itu dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Untuk kekurangan, tunjukkan kesadaran diri kita akan area di mana kita masih perlu berkembang dan rencana untuk mengatasi kelemahan tersebut. Dan yang ketiga itu motivasi dan tujuan. Jelaskan dengan jelas apa yang memotivasi kita untuk melamar posisi tersebut. Bicarakan bagaimana keterampilan dan minat kita itu sesuai dengan tuntunan pekerjaan dan bagaimana posisi tersebut sesuai dengan tujuan karir kita. Dengan persiapan yang baik dan jawaban yang jujur dan relevan, kita itu dapat memberikan kesan positif kepada wawancara dan meningkatkan peluang kita untuk berhasil dalam wawancara kerja. Dan di sini saya juga akan membahas tentang penampilan dan sikap. Penampilan dan sikap yang tepat saat wawancara kerja dapat memberikan kesan positif kepada pewawancara. Berikut ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu penampilan. Kenakan pakaian rapi dan formal yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Penampilan yang profesional menunjukkan keseriusan dan rasa hormat kita terhadap proses wawancara.
Pastikan pakaian kita itu bersih, terawat, dan sesuai dengan budaya perusahaan. Dan yang kedua ada sikap. Tunjukkan kepercayaan diri, antusiasme, dan sikap sopan selama wawancara. Bersikap ramah, terbuka, dan responsif terhadap pertanyaan pewawancara. Sikap positif dapat mencerminkan motivasi dan kesiapan kita untuk bekerja. Dan yang ketiga ada kontak visual, yang dimana pertahankan kontak mata yang baik selama wawancara untuk menunjukkan keyakinan dan ketertarikan kita pada percakapan. Kontak mata yang baik dapat mencerminkan rasa percaya diri dan keterbukaan kita dalam berkomunikasi. Jadi dengan mempertahankan penampilan yang sesuai, menunjukkan sikap yang positif, dan mempertahankan kontak yang visual, kita itu dapat memberikan kesan yang baik kepada pewawancara dan meningkatkan kesempatan kita untuk berhasil dalam wawancara kerja. Berikutnya ada negosiasi gaji dan tunjangan. Negosiasi gaji dan tunjangan merupakan bagian penting dalam proses penawaran pekerjaan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat membantu kita dalam negosiasi tersebut. Yang pertama, tetapkan kisaran. Sebelum negosiasi, pelajari standar kompensasi di industri dan wilayah tempat perusahaan beroperasi. Tentukan kisaran gaji yang realistis berdasarkan pengalaman, keterampilan, dan posisi yang kita lamar. Ini membantu kita memiliki dasar yang kuat saat bernegosiasi. Dan yang kedua, sampaikan permintaan. Ajukan permintaan gaji dan tunjangan yang sesuai dengan nilai kita dan kemampuan yang kita tawarkan. Sampaikan dengan jelas dan berdasarkan data yang mendukung mengapa kita layak menerima kompensasi tersebut. Dan juga pertimbangan untuk mayoriti kontribusi dapat kita memberikan kepada perusahaan. Dan yang ketiga, negosiasi dengan baik. Tunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan untuk berdiskusi dengan perusahaan. Dengarkan dengan sesama tanggapan perusahaan terkait permintaan kita dan berikan acuan yang kuat jika perlu. Jaga sikap profesional dan tetap tenang selama proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi dengan persiapan yang matang, komunikasi yang efektif, dan sikap fleksibel, kita itu dapat melakukan negosiasi gaji dan tunjangan dengan baik dan memperoleh paket kompensasi yang sesuai dengan nilai kita. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan tindak lanjut. Jadi setelah selesai wawancara, langkah-langkah berikut dapat membantu kita menutup proses wawancara dengan baik. Yang pertama, ucapkan terima kasih. Berikan kesan positif dengan mengucapkan terima kasih kepada pewawancara atas kesempatan wawancara yang diberikan. Ucapkan rasa terima kasih kita atas waktu dan perhatian yang diberikan kepada kita selama sesi wawancara. Dan yang kedua, meminta umpan balik. Mintalah umpan balik kepada pewawancara untuk mengetahui kekuatan di area perbaikan kita. Umpan balik itu dapat membantu kita memahami bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja dan persiapan kita untuk wawancara di masa depan. Dan yang ketiga ada tindak lanjut. Kirimkan ucapan terima kasih atau surat lamaran lanjutan sesuai kesepakatan yang dibuat dengan perusahaan. Tindak lanjut ini menunjukkan keseriusan dan minat kita terhadap posisi yang dilamar. Pastikan untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh perusahaan terkait
langkah selanjutnya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita itu dapat menyelesaikan proses wawancara dengan baik dan meninggalkan pesan positif kepada perusahaan. Selain itu, tindak lanjut yang tepat juga dapat meningkatkan peluang kita untuk berhasil dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Di sini juga ada poin-poin penting untuk memastikan kesuksesan dalam wawancara kerja. Yang pertama, bersiaplah. Lakukan persiapan menyeluruh untuk wawancara kerja. Pelajari tentang perusahaan, siapkan jawaban untuk pertanyaan umum, dan kembangkan pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Persiapan yang matang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kesempatan kesuksesan kita. Dan yang kedua, tunjukkan sikap positif. Selalu tunjukkan sikap positif, antusiasme, dan keyakinan diri selama wawancara. Sikap positif dapat mencerminkan motivasi dan kesiapan kita untuk bekerja, serta memberikan kesan yang baik pada pewawancara. Dan yang ketiga, tetap profesional. Jaga penampilan, komunikasi, dan etika yang baik selama wawancara. Pastikan untuk berpakaian rapi dan formal, menjaga kontak mata yang baik, dan bersikap sopan serta profesional. Hal ini mencerminkan keseriusan dan kematangan kita dalam menghadapi proses wawancara. Jadi dengan memperhatikan poin-poin di atas tadi, kita itu dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam wawancara kerja dan meninggalkan kesan positif kepada pewawancara. Semoga kita berhasil dalam mencapai tujuan karir kita. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.